sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kata Allah dalam ayatnya, adapun dengan nikmatku hendaklah kalian ungkapkan, ekspresikan, ceritakan. Maka sepaling nikmat yang Allah beri kepada kita adalah nikmat wujudnya, lahirnya Nabi Muhammad untuk kita semua. Kalau bukan karena beliau, kita tidak menjadi sepaling baik umat. Kalau bukan karena Nabi, kita tidak mengenal Islam. Kalau bukan karena Nabi, kita tidak tahu bulan Ramadan. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak kenal itu malam Lailatul Qadar. Maka oleh karenanya kita ungkapkan dengan senang gembira pada bulan Maulid ini dengan kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kegembiraan tersebutlah mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat barakah dari Allah. Abu Lahab saja, orang yang semasa hidupnya selalu membenci dan memusuhi Nabi Muhammad sampai meninggal dunia dalam hidupnya, yang sudah pasti ini mendapatkan hukuman dari Allah di akhiratnya. Bahkan di dalam Al-Quran pun Abu Lahab dibikin khusus dalam satu surah Al-Quran. Allah mencaci, maki, mencela Abu Lahab, bahkan dengan istri-istrinya pun dicaci oleh Allah, menunjukkan begitu bejatnya Abu Lahab ini. Tapi sepaling siksaan yang didapatkan oleh Abu Lahab tersebut, dia masih mendapatkan keringanan dari Allah, masih mendapatkan ampunan dari Allah di setiap hari Senin. Khusus Abu Lahab, dia tidak mendapatkan siksa Allah, tapi mendapatkan anugerah, yaitu dengan dia mengisap jempolnya, keluar dari jempol itu air susu dari Allah. Maka anugerah ini ditanya oleh Sayyidina Al-Abbas kepada saudaranya Abu Lahab tersebut, dengan apa sebab kau dapatkan itu wahai Abu Lahab? Aku dapatkan karena kegembiraanku dengan lahirnya Nabi Muhammad. Jadi waktu Nabi lahir, Abu Lahab gembira, dia senang punya ponakan laki-laki lagi. Karena bagi bangsa Arab laki-laki kebanggaan. Laki-laki itu bisa dibawa perang, karena hobinya orang dulu tuh senang berperang, berkelahi. Saking senangnya Abu Lahab tuh, dia punya budak yang menyampaikan informasi tersebut, dia merdekakan budaknya. Mahal nih budak nih, dimerdekakan oleh Abu Lahab. Kemudian dia perintahkan budaknya tersebut untuk menyusui Nabi Muhammad, ponakannya. Maka berkat itu, kebahagiaan pada saat lahir Nabi, Allah pun tidak menutup sebelah mata kepada kebaikan Abu Lahab. Kesenangan, kebahagiaannya, Allah ringankan hukumannya. Kata ulama, kalau itu diberikan kepada orang kafir, bagaimana dengan kita, umatnya Nabi Muhammad? Kita Islam, kita beriman, kita mengikuti Nabi, lalu kita bahagia dengan lahirnya Nabi, maka mudah-mudahan kebahagiaan itu akan mendapatkan keringanan, rahmat, kebelas kasihnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita berataan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka sedikit kita mengupas apa yang ada pada diri Nabi Muhammad yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah, suri tauladan, sebagai contoh, sebagai idola. Kenapa kita singgung? Karena mohon maaf, masyarakat kita sekarang, muda-mudi kita sekarang, mereka itu bukan lagi mengidolakan nabinya, tapi orang lain. Mereka bukanlah mengidolakan nabinya, tapi artis, tapi YouTubers, tapi selebgram, TikTokers, Korea. Itu yang diidolakan muda-mudi kita sekarang. Padahal mereka itu punya nabi yang sempurna, nabi yang luar biasa, nabi yang dikatakan oleh Allah sebagai suri tauladan kalau kita ingin mencontoh dalam kehidupan kita.
Karena Nabi SAW ahsanan nasi khalqa wa khulqa. Nabi itu baik secara akhlak, baik secara fisik. Fisiknya sempurna. Kita kalau berbicara fisik Nabi, lisan kita kada sanggup mengutarakan bagaimana istimewanya Nabi Muhammad. Sahabat itu tidak bisa mengungkapkan, sampai ada yang berkata Nabi ini kasyams, kayak matahari. Ada yang mengatakan Nabi ini kalbadar, seperti rembulan karena indah. Walhasil itu lidah enggak bisa mengungkapkan bagaimana Nabi itu begitu indahnya secara fisiknya. Yang dikatakan oleh sahabat Hasan bin Thabit, dia melantunkan syairnya, alangkah indahnya engkau, tidak pernah mata ini melihatnya wahai Nabi. Tidak pernah perempuan dimanapun melahirkan sosok orang seperti engkau. Engkau diciptakan oleh Allah seakan-akan tidak ada cacat aib sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Engkau ini diciptakan Allah seperti engkau request sama Allah. Masya Allah. Kalau kita bisa request, Pak, gak pengen kita gendut, pengennya kurus. Kalau kita request sama Allah, pengennya hidungnya mancung, ya, mukanya enggak bulat tapi lonjong bagus, misalnya dagunya begini, bibirnya begitu, matanya bulat enggak sipit, enggak juga terlalu bulat, bola matanya mungkin kita pengen coklat, pengen biru, alisnya begini, rambutnya begitu, badannya sispek, tingginya semampai kada pendek, kulitnya putih merah-merahan. Itu kalau bisa request. Tapi nyatanya kita ini kada kawa request. Takdirnya orang Indonesia, Samarinda ya beginilah cetakannya, kada kawa dirubah. Yang mana kulit Indonesia ini sawo matang, ya, bahkan bukan matang lagi, hangit, gosong gitu ini. Kalau Nabi itu sudah putih kemerah-merahan pulang, Masya Allah. Nah, setampan itu Nabi Muhammad, tidak ada orang mengidolakannya, kan ini keliru. Kok ada mengidolakan orang lain selain Nabi Muhammad, padahal fisiknya lebih ganteng dari artis Korea nih. Artis Korea seganteng-gantengnya masih operasi plastik juanya. Seganteng-ganteng artis yang kita idolakan, pemain bola yang kita idolakan, mun berkeringat masih bau masam juga keringatnya. Mun Nabi keringatnya bau harum, bahkan mengalahkan minyak harum yang paling mahal yang kita punya, kalah dengan keringatnya Nabi. Lalu masih adakah orang mengidolakan selain Nabi Muhammad? Enggak mungkin. Tapi kok ada seperti itu? Maka jawabnya karena dia tidak kenal siapa Nabi Muhammad. Coba dia kenal Nabi, pasti dia cinta, pasti dia tiru, pasti dia idolakan. Tapi kenyataannya karena masyarakat kita ini kada kenal Nabi, maka idolanya para artis, rambutnya gaya artis, gaya berpakaiannya pakaian artis, gaya bicaranya artis. Kenapa? Bagi mereka artis itu sempurna, artis itu ganteng, artis itu cantiknya luar biasa, wanginya. Padahal Nabi Muhammad lebih daripada itu semua secara fisik. Tapi secara fisik kita kada bisa mencontoh, kita kada bisa meniru Nabi Muhammad, karena takdirnya begini sudah. Maka yang bisa kita contoh dari sisi Nabi Muhammad adalah akhlaknya beliau. Dan inilah tujuannya Nabi diutus kepada kita, liutammima makarimal akhlak, supaya kita itu berakhlak, beradab seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Penting. Adab akhlak itu adalah mencerminkan hati seseorang. Kalau orang bisa cerdas, bisa pintar, bisa alim, bisa profesor, bisa doktor, semua orang bisa. Karena dia punya akal, dia punya EQ yang tinggi. Siapa saja bisa pintar, siapa saja bisa cerdas, dengan dia asah, dia usahakan, dia pelajari, dia tekun. Tapi orang yang berakhlak ini sulit kita cari. Orang pintar punya attitude baik, susah kita temukan. Maka akhlak ini penting. Dan bahkan Nabi mengatakan,
Di antara sifat orang min ahlil jannah, calon penduduk sorga itu, yang pertama adalah taqwallah, dia bertakwa, ada rasa takut kepada Allah di hatinya. Yang kedua adalah husnul khuluq, akhlaknya baik. Kalau manusia walaupun ilmunya kada banyak, tapi punya attitude baik, dimuliakan oleh orang, dihormati oleh orang, disayang oleh orang. Tapi kalau dia ilmunya pun sekalipun banyak, hartanya pun sekalipun banyak, tapi kada punya akhlak baik, masyarakat pun kada senang lawannya, Allah pun kada senang dengannya, malaikat pun kada senang dengan orang yang akhlaknya buruk. Maka oleh karenanya, supaya kita sukses menjalani kehidupan dunia ini sampai akhirat, bagaimana kita mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad, kesehariannya Nabi Muhammad, sifat-sifatnya Nabi Muhammad itu lambat marah, penyayang, pemaaf. Ayo, mana di antara kita yang kada bisa menahan emosinya? Kita latih. Yang kita itu tidak mudah memaafkan orang, belajar untuk memaafkan orang. Yang mana kita itu orangnya tidak penyayang, belajar untuk menyayang, bukan hanya sama manusia, bahkan binatang pun kita sayangi, kita rahmati. Irhamu man fis sama, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Kalau kita sayang dengan orang di bumi, di dunia, maka orang yang di langit pun akan sayang lawan kita. Ini jangankan manusia, binatang aja kada sayang. Melihat kucing aja ditendangnya, melihat semut diinjaknya, melihat binatang ini pengennya dihancurnya, dibunuhnya, dibinasakannya. Dia mau melihara kucing tapi kada diberi makaninya, ini kada rahmat namanya. Kita bukan hanya sama manusia rahmat, tapi binatang pun lihat Nabi itu rahmatnya sampai dengan binatang. Dengan makhluk Allah yang tidak berakal pun Nabi sayang. Nabi senang menyenangkan hati orang, membahagiakan hati orang. Ini amalan yang paling berat, Pak. Karena menyenangkan orang lain itu mengorbankan perasaan. Kita membahagiakan orang lain itu mengorbankan hati kita. Dan Nabi itu adalah orang yang paling senang menyenangkan hati orang. Beliau rela mengorbankan perasaannya untuk orang lain senang. Nah, kita contoh tuh. Minimal kita punya kaidah dalam hidup kita. Kalau kada bisa memberikan manfaat, kada bisa menyenangkan hati orang, minimal kada menyusahkan orang. Minimal kada membuat sedih orang dengan perilaku dan ucapan kita. Munya kawa manfaat itu bagus. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Nabi, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Munya kada kawa manfaat, minimal jangan meulah masalah dengan orang. Jangan memberatkan kepada hidup orang lain. Jangan mengganggu kepada orang lain. Nah, maka dalam mendidik ini, mari kita simak pesan Nabi SAW dalam hadisnya. Ujar Nabi, adibu auladakum ala salasati khisal. Mari kita didik anak keturunan kita, generasi kita yang akan datang itu, dengan 3 didikan dari Nabi Muhammad. Yang pertama, Nabi ajarkan kita ala hubbi nabiyikum. Ajarkan anak cucu kita agar cinta dengan nabinya. Bagaimana biar mereka cinta? Kenalkan nabinya. Bagaimana cara mengenalkan? Ceritakan tentang Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin kita punya anak bisa cinta Nabi sedangkan kita kada pernah mengisahkan Nabi Muhammad. Di dalam rumah tangga kita kada mencontohkan akhlaknya Nabi Muhammad. Kita sekolahkan dia di sekolahan yang di sekolahnya kada pernah dikisahkan Nabi Muhammad. Bagaimana punya akhlak baik kalau bagaimana mereka itu kada kenal dengan nabinya. Sampai Tuhan, sampai ganal kada tahu siapa Nabi Muhammad.
bagaimana ke akhlak dan sifatnya Nabi Muhammad. Maka perlu kita ajarkan bagaimana mereka cinta itu dengan mereka mengenal Nabi. Kita ajarkan, nah Nabi itu begini, sifatnya begini. Kita belikan buku, kita bacakan dia buku tentang akhlak Nabi Muhammad. Minimal dalam kesehariannya dia mencontoh. Karena kita dalam keseharian itu persis dengan keseharian Nabi. Karena Nabi manusia. Kayak apa Nabi mandi, kayak apa Nabi masuk masjid, kayak apa Nabi pakai pakaian, kayak apa Nabi masuk rumah, kayak apa Nabi pakai sendal, kayak apa Nabi masuk WC, bagaimana tidurnya Nabi Muhammad, bagaimana bangunnya. Itu saja yang setiap hari kita lakukan, itu kebiasaan kita. Kita tanamkan mereka biar mencontoh. Nah, kalau pakai sendal tuh batis kanan dahulu. Oh, kenapa, Bah? Karena Nabi melakukannya begitu. Kalau masuk rumah tuh pakai salam. Jangan langsung mengelonyor masuk. Batisnya batis kanan. Assalamualaikum. Bilanya kada pakai salam, ulangi masuknya. Kenapa kita anjurkan begitu? Supaya mereka terbiasa melakukan kebiasaan yang dilakukan Nabi Muhammad. Sunnah. Mau makan, tegur, nak, jangan berdiri makan. Makan pentol, berduduk makannya. Baca bismillah. Jangan tangan kiri, tangan kanan. Kenapa? Karena itu sunnah Nabi Muhammad. Maka setiap hari di rumah tangga kita itu terdengar Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Insya Allah akan tumbuh rasa cinta dari anak-anak kita itu. Inilah apa yang dilakukan seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Guringnya, baca doa, nah, uduk dulu, jangan langsung guring. Pakai pakaian yang rapi, tidurnya jangan bersalawar handap terbuka auratnya, jangan. Yang tertutup auratnya, baca doanya, gimana tidurnya, posisi Nabi Muhammad. Itu menyehatkan. Bahkan badan kita sehat, dapat pahala lagi. Bahkan menjadi ibadah. Guring 8 jam malam kita menjadi nilai ibadah. Kada sia-sia. Coba kalau guring kita sia-sia, apa bedanya kita lawan sapi guringnya? Sapi gin guring juanya. Kita guring juga. Tapi guringnya kita kada jadi pahala kalau kita kada mencontoh guringnya Nabi Muhammad. Kita ajarkan adabnya tidur, berwudu. Tidurnya kayak Nabi, baca zikir, baca doa taubat sebelumnya, maafkan dosa orang yang berbuat jahat kepada kita, lalu tidur nyaman, bangun-bangun sehat, karena jantungnya di kiri di atas letaknya, otak kiri kita di atas, tidurnya dengan membaringkan sebelah kanannya, sehat. Sudah sehat, pahala pulang. Karena kita dalam hidup itu kalau guring 8 jam aja sehari, berarti 24 jam itu sepertiganya gasan guring. Mun umur pian sudah 60 tahun, berarti 20 tahun pian tuh habis guring aja gawiannya. Itu belum masa anak-anaknya, belum begawinya, makannya, kawesenya. Berarti ibadah kita tuh berapa tahun aja? 20 tahun guring. Berarti yang guring ini munnya kada mencontoh guringnya Nabi Muhammad, sia-sia guring kita tadi. Kada jadi pahala guring kita. Maka ajarkanlah bagaimana akhlak Nabi supaya bernilaikan ibadah, cinta Nabi Muhammad. Yang kedua, ajarkan anak cucu kita cinta keluarga Nabi. Penting, apalagi zaman sekarang begitu banyaknya fitnah. Bermunculan orang-orang yang ingin memecah belah umat, memecah belah kecintaan terhadap keluarga Nabi. Dia katakan, oh enggak ada lagi tuh keturunan Nabi, dibegalnya tuh nasab Ba'alawi. Jangan kita ikut-ikut orang-orang seperti itu memecah belah umat, menjauhkan kita dari datuknya Nabi Muhammad. Dengan mencintai anak cucunya, maka kita mencintai kakeknya. Dengan mencintai, menyayangi mereka, mudahan kita dicintai oleh datuknya Nabi Muhammad SAW. Sukses kita. Dan yang ketiga, jangan sampai anak cucu kita tidak cinta terhadap Al-Quran. Penting. Karena zaman ini Al-Quran tuh kayak pajangan aja di rumah.
Coba pian perhatikan saja di komplek kita, masyarakat kita, hampir rata-rata muda-mudi kita itu nggak ada lagi baca Quran, nggak kenal Al-Quran. Padahal itu kitab sucinya, padahal itu pedomannya, padahal itu adalah petunjuk. Al-Quran itu syifa, penyembuh dari penyakit, penyembuh daripada sakit zahir, sakit batin kita. Al-Quran itu cahaya, nur. Al-Quran itu hidayah yang dapat membimbing kehidupan kita. Lalu bagaimana mungkin orang hidupnya bisa terarah kalau dia jauh dari kitab sucinya? Dia nggak pernah memandang kitab sucinya. Dia nggak pernah tuh baca Al-Qurannya. Maka minimal kita tanamkan kecintaan anak-anak kita. Walaupun kita paksa dia sekarang harus baca Quran sehari selembar saja. Dengan itu mudahan ia terbiasa hari-harinya membaca Al-Quran. Kalau kada baca Quran selembar rasa kayak apa begitu nah. Lalu menjadi kebiasaan, menjadi cinta, maka Al-Quran itulah yang akan menjadi syafaat, penolong, temannya nantinya di alam barzakh, di alam mahsyar, yang mana kita melintas sirat. Kalau bukan Al-Quran yang menyelamatkan kita, kita minta tolong siapa lagi? Maka baca, kita tanamkan, kita tunjukkan, kita jadikan contoh diri kita di rumah tangga kita, dilantunkan ayat suci Al-Quran. Karena berapa banyak rumah orang sekarang nggak pernah, bahkan sehari pun nggak terdengar bacaan Quran. Wala bapaknya, nggak ibunya, nggak anaknya, nggak ada yang baca Quran. Maka bagaimana mungkin rumah itu menjadi cahaya, menjadi ketenangan, menjadi membawa sakinah, menjadi bawa mawaddah, warahmah dalam rumah tangganya. Orang ayat Al-Quran kada pernah terdengar di rumahnya. Kata Nabi, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu kayak kuburan. Pian tahu kuburan, sunyi kuburan tuh, bunyi jangkrik kayak. Tapi kalau rumah dibacakan Al-Quran itu bercahaya. Yang mana rumah itu akan terang benderang dengan Al-Quran. Maka dengan cahaya itulah yang akan memberikan petunjuk hidayah. Mudahan anak-anak kita diberikan oleh Allah kecintaan Nabi-Nya, kecintaan para dzurriyyahnya, cinta terhadap Al-Quran. Makanya dari halus kita ajarkan, sampai ganal kita jaga. Dengan mudahan mereka itu terbiasa baca Quran. Dan kita pun yang tuha-tuhani, apalagi yang sudah tuha ini, maka perbanyak kita daripada membaca suci, kitab suci Al-Quran. Mudahan dibimbing oleh Allah kehidupan kita, dimudahkan urusan kita, dimudahkan problematika kehidupan, diberikan anak-anak soleh, solehah, yang mana dengan modal itulah kita ingin anak kita itu menjadi investasi akhirat. Kalau bukan anak kita yang membacakan Quran, siapa nanti yang kita meninggal dunia memberikan hadiah, memberikan pahala di dalam kubur kalau bukan anak-anak yang soleh solehah? Itulah dikatakan investasi akhirat. Berapa banyak anak sekarang kada bisa baca Quran, bapaknya meninggal, inya kada bisa mensolatkan, inya kada bisa bacakan Quran. Buat apa kita melahirkan anak-anak kalau tidak memberikan manfaat untuk kita nantinya di alam kubur, di alam barzakh. Nah, jadi ini momen Maulid kita jadikan untuk cinta kita Nabi Muhammad, cinta keluarga Nabi, dan cinta Al-Quran. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah, anak-anak kita Allah panjangkan umur, sehatkan badan, dimudahkan rezeki, dilimpahkan barakah dan rahmat kepada keluarga kita, menjadi keluarga yang kita idam-idamkan, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ala hadhihi niyah, ala man nawa biha salafun salih, bisyirin nabi wa alin nabi, bisyiril fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ورب علمنا الذي ينفعنا افتح علينا يا رب فتوح العارفين فقهنا وين في الدين وعلمنا تأويل القرآن العظيم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال ويا متعال ويا متعال ويا متعال يا رب محدد ويا قاضي الحاجة ويا قاضي عقل حاجاتنا والمسلمين قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.